Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak sekalian. Kita belajar kimia SMA kelas 12 tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Untuk bagian satu ini kita akan bahas hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan beserta contoh soal latihan dan pembahasannya. Oke, langsung masuk ke materi. Kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Sebagai contohnya, kelarutan garam natrium klorida NaCl adalah 36 gram per 100 gram air. Jadi kelarutan maksimal NaCl adalah 36 gram dalam 100 gram air. Secara spesifik, kelarutan atau solubility S untuk zat yang sukar larut didefinisikan sebagai jumlah mol zat yang dapat larut setiap 1 liter pelarut atau larutan. Solubility atau kelarutan dilambangkan dengan S dengan rumus NL per V, di mana N adalah mol, L itu adalah zat yang terlarut. Jadi S adalah mol zat terlarut dibagi dengan volume. Dalam hal ini berarti rumus kelarutan itu sama dengan rumus molaritas atau konsentrasi molar, yaitu mol per liter. Lanjut, hasil kali kelarutan adalah tetapan hasil kali kelarutan atau solubility produk konstanta KSP, merupakan tetapan kesetimbangan dari kesetimbangan garam atau basa yang sukar larut dalam air. Sebagai contoh adalah NaCl Aq berarti larutan terurai menjadi Na plus aqua Aq larutan ditambah Cl min Aq larutan. Ini adalah contoh senyawa yang mudah larut. Cirinya apa? Bentuk larutannya atau fase zatnya adalah Aq atau larutan yang pertama. Yang kedua, panahnya hanya searah atau irreversible. Sedangkan contoh senyawa yang sukar larut dalam air misalnya AgCl bentuknya solid S setimbang menjadi Ag plus larutan ditambah Cl min larutan, sehingga KSP kesetimbangan itu adalah konsentrasi Ag plus dikalikan konsentrasi Cl min. Kenapa tidak dibagi dengan GCN? Karena GCl bentuknya solid. Di dalam penentuan kesetimbangan, solid tidak mempengaruhi atau tidak digunakan. Lanjut, hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Contoh soal. Jika kelarutan barium sulfat adalah S mol per liter, tentukan KSP barium sulfat tersebut dalam S. Oke. Caranya adalah garam barium sulfat BaSO4 bentuknya padat, solid, kita reaksikan dulu menurut reaksi kesetimbangan menjadi Ba2+ Aq larutan ditambah SO4 2- Aq atau larutan. Kemudian kita masukkan BaSO4 kelarutannya adalah S. Maka sesuai koefisien Ba2+ juga S, SO4 2- juga S. Karena kebetulan koefisiennya semuanya sama. Sehingga KSP sama dengan konsentrasi zat produk dipangkatkan koefisien. Berarti apa?
produknya adalah Ba2+ dan SO4 2-, sehingga KSP sama dengan Ba2+ dikalikan konsentrasi SO4 2-. Nah, konsentrasi molar itu adalah sama dengan kelarutan atau S. Nah, di sini terlihat Ba itu adalah S dan SO4 juga S, sehingga KSP sama dengan S kali S, hasilnya S². Tuh, jadi hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Kemudian soal berikutnya, jika kelarutan kalsium fosfat adalah S mol per liter, tentukan KSB kalsium fosfat dalam S. Caranya sama, garam kalsium fosfat CaSO4 kita reaksikan setimbang menjadi 3Ca2+ ditambah 2PO4 3-. Kemudian kita masukkan konsentrasinya atau kelarutannya, Ca3PO4S, kemudian Ca2+ koefisien 3 berarti menjadi 3S, PO4 3- koefisiennya 2 berarti 2S. Rumus KSP adalah konsentrasi Ca2+ pangkat 3 dikalikan konsentrasi PO4 3- pangkat 2. Kemudian kita masukkan Ca2+ konsentrasinya adalah 3S, berarti 3S pangkat 3 dikalikan 2S pangkat 2. 3 pangkat 3 berarti 27, S pangkat 3, S pangkat 3. Dikalikan 2 pangkat 2, 4, S pangkat 2 juga tetap S pangkat 2. Sehingga kalau kita hitung, 27 kali 4 adalah 108, S pangkat 3 dikalikan S pangkat 2 hasilnya S pangkat 5. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, dari dua contoh soal di atas, maka jika ada persamaan kesetimbangan AX/BY yang fasenya S solid atau padat, maka reaksi kesetimbangannya adalah AX/BY solid setimbang menjadi XaY+. XA muatannya Y+, aqua Aqi, ditambah YB muatannya X- aqua. Ya, gitu ya. Sehingga bisa disimpulkan, atau jika kita masukkan masing-masing kelarutannya S, berarti AX/BY-nya S, terus AY+-nya XS, BX-nya menjadi JS. KSP tinggal dikalikan. Berarti konsentrasi A dipangkatkan X dikalikan konsentrasi B dipangkatkan Y, sehingga tinggal dimasukkan XS pangkat X dikalikan YS pangkat Y. X pangkat X kali S pangkat X dikalikan Y pangkat Y S pangkat Y. Sehingga bagaimana ini kalau kita jumlahkan menjadi 1, berarti menjadi X pangkat X, Y pangkat Y, dan S-nya pangkatnya dijumlahkan, yaitu S X plus Y. Kira-kira begitu. Tapi kalau yang kesimpulan bawah ini dirasa sulit, mungkin Anda lebih mudah pakai reaksi kesetimbangan, kemudian masing-masing dimasukkan sesuai koefisiennya masing-masing dengan S sebagai kelarutan. Contoh soal berikutnya, hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan masih sama. Kelarutan perak klorida pada suhu 25 derajat Celcius adalah 0,287 mg dalam 200 ml air.
Jika diketahui AR-nya Ag 108, Cl 35,5, tentukan kelarutan dan nilai Ksp dari perak klorida. Perak klorida itu berarti rumusnya adalah AgCl. Kalau kita hitung MR-nya berarti Ag-nya 1, 108, Cl-nya 1, 35,5. Kalau kita jumlahkan adalah 143,5. Dari soal diketahui T suhunya 25 derajat. Kemudian massa yang larut adalah 0,287 mg, kecil sekali. Volumenya 200 ml. Nah, massa dengan rumus mol, massa adalah mol kali mr. Massa adalah mol kali mr. Nah, kita masukkan massanya 0,287, molnya NL-nya kita cari, MR-nya 143,5. Nah, 143,5 itu bisa kita coret dengan angka 287, yaitu 2 dan 1. Oh ya, 0,287 itu bisa kita buat bilangan pangkat menjadi 287 kali 10 pangkat min 3. Kemudian 287 kita coret dengan 143,5, hasilnya adalah 2. Sehingga NL sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 milimol, karena yang dimasukkan adalah miligram. Nah, kemudian kelarutan adalah N zat terlarut dibagikan dengan volume. NL mol zat terlarutnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 200. Hasilnya 10 pangkat min 3 per 100. Kalau per 100 berarti pangkatnya turun 2, sehingga S sama dengan 10 pangkat min 5 mol per liter. 10 pangkat min 5 mol per liter. Ini mestinya masih milimol ya nih ya. Masih milimol. Masih milimol ya, betul, milimol. Jadi S sama dengan 10 pangkat min 5 milimol per liter. Liternya 200 ml. Oh betul, berarti sudah mol per liter. Karena milimol dibagi mililiter, hasilnya mol per liter, betul. Kemudian untuk menghitung KSP berarti harus kita buat reaksi kesetimbangan dari AgCl solid setimbang menjadi Ag plus aqua ditambah Cl min aqua. Kita masukkan kelarutan masing-masing adalah, kalau AgCl itu S berarti 10 pangkat min 5. Ag plus sama koefisiennya 10 pangkat min 5. Kemudian Cl min juga sama 10 pangkat min 5. KSP sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 1 dikalikan Cl min pangkat 1, sehingga 10 pangkat min 5 dikalikan 10 pangkat min 5, hasilnya 10 pangkat min 10. Oke, dengan demikian maka kelarutannya bisa kita hitung dan KSP-nya juga bisa dihitung. Contoh soal nomor 2. Diketahui KSP FeOH 2 kali pada suhu tertentu adalah 3,2 kali 10 pangkat min 8. Tentukan pH larutan jenuh FeOH 2 kali. Yang B,
tentukan massa FeOH 2 kali yang dapat larut dalam 250 ml air jika diketahui AR-nya Fe 56, O 16 dan H sama dengan 1. Oke. Kita buat reaksinya dari FeOH 2 kali. Oke, FeOH 2 kali kalau kita hitung MR-nya berarti Fe itu 56 ditambah O itu 16 kali 2 berarti 32 ditambah H kali 2, 1 kali 2 2 sehingga 56 tambah 32 tambah 2 hasilnya 90. MR FeOH 2 kali adalah 90. Oke. Kita buat reaksi kesetimbangannya. FeOH 2 kali solid setimbang menjadi Fe2 plus aqua ditambah 2OH min aqua. Sudah kita setarakan. FeOH 2 kali kita tuliskan kelarutannya S. Kemudian Fe 2 kali juga S. OH min adalah 2S karena koefisien OH adalah 2. Oke. Kemudian kalau kita hitung KSP Fe, KSP dari FeOH 2 kali rumusnya adalah konsentrasi Fe2 plus pangkat 1 dikalikan konsentrasi OH min pangkat 2 sesuai koefisien. Lah, KSP sudah diketahui yaitu 3,2 kali 10 pangkat min 8 sama dengan S. Fe2 plus adalah S. Kemudian kalau 2 OH min adalah 2S dipangkatkan 2. Oke. Ya, saya ulangi ya. KSP sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 8 dikalikan S dikalikan 2S pangkat 2. Nah, kalau kita hitung berarti 3,2 kali 10 pangkat min 8 sama dengan S. 2S kuadrat berarti 2 kuadrat menjadi 4 dikalikan S kuadrat. Nah, kalau kita corek kanan kiri 3,2 dicorek dengan 4 maka ketemunya adalah 0,8 atau 32 dicorek dengan 4 kan 8. Oke ya, jadi 0,8 kali 10 pangkat min 8. Biar bulat kita geser 0,8 menjadi 8, pangkatnya dikecilkan turun menjadi min 9. S kali S pangkat 2 berarti S pangkat 3. Sehingga S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP, yaitu akar pangkat 3 dari 8 kali 10 pangkat min 9. Hasilnya akar pangkat 3 dari 8 adalah 2, 10 pangkat min 9 karena akar pangkat 3 berarti dibagi 3 hasilnya min 3. Jadi hasil akhirnya S adalah 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Nah, sekarang kita akan mencari pH larutan jenuh FeOH 2 kali. Dari S yang kita peroleh, maka kita bisa melihat reaksi kesetimbangan FeOH 2 kali di mana OH min adalah 2S. OH min konsentrasi dari OH min adalah 2S. Berarti 2 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 4 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Nah, untuk menghitung pH setelah diketahui konsentrasi OH min, maka POH sama dengan min log OH min. POH sama dengan min log OH min. Berarti min log 4 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 3 min log 4. Kemudian pH rumusnya adalah 14 min POH. Berarti 14 min 3 min log 4. Hasilnya 11
plus log 4. Jadi pH larutannya adalah 11 plus log 4. Kemudian yang B, massa FeOH 2 kali yang dapat larut dalam 250 ml air. Nah, kita lihat dari kelarutannya. Kelarutan S adalah N yang larut dibagi volume. N yang larut dibagi volume. Gitu. Oke. Sehingga bisa kita masukkan S-nya tadi berapa? 2 kali 10 pangkat min 3 disama dengan mol terlarut dibagi 250. Sehingga hasilnya di situ berapa? Oke. Berarti kita kalikan 2 kali 10 pangkat min 3 kali 250. Berarti 500 kali 10 min 3 sama dengan NL, mol yang terlarut. Sehingga mol terlarut bisa kita kecilkan menjadi 500 kali 10 pangkat min 3 berarti 500 dibagi 1000. Hasilnya 0,5 milimol. Lah, massa berarti mol kali mr. Kita masukkan molnya 0,5, mr-nya tadi sudah kita hitung sebesar 90, sehingga massa FeOH yang dapat larut dalam 250 ml air adalah 45 mg. Oke, paham ya? Oke, contoh soal yang terakhir. Larutan jenuh basa LOH 3 kali, pH-nya 10. Tentukan nilai KSP dari basa tersebut. POH 4. POH 4. Berarti OH min 10 pangkat min 4. Nah, kita buat reaksi kesetimbangan. LOH 3 kali solid setimbang menjadi L3 plus ditambah 3 OH min. Kemudian kita tinggal masukkan OH-nya tadi berapa angkanya? OH-nya adalah 10 pangkat min 4. Koefisien OH adalah 3. Jadi 3 OH min 10 pangkat min 4. Maka L-nya koefisien 1 ya 1/3 kali 10 pangkat min 4. Demikian pula LOH 3 kali juga 1/3 kali 10 pangkat min 4. Oke, sehingga KSP rumusnya adalah L3 plus pangkat 1 dikalikan OH min pangkat 3. Kita masukkan L tadi berapa konsentrasinya? L adalah 1/3 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3. Hasilnya 1/3 kali 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4 pangkat 3 berarti 10 pangkat min 12. Sifat bilangan perpangkatan, ya, eksponen. Sehingga 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 12 jadinya 10 pangkat min 16. 1/3-nya tetap, sehingga KSP kalau 1/3 itu kita buat angka satuan berarti kita kalikan 10. Kalau kita kalikan 10 berarti 10/3, 10 min 16 kalikan 10 berarti menjadi 10 pangkat min 17. Oke, kalau angkanya dibesarkan maka pangkatnya dikecilkan, sehingga KSP hasil terakhirnya adalah 10/3 kali 10 pangkat min 17 atau boleh 3,33 kali 10 pangkat min 17. Demikianlah anak-anak sekalian untuk pembahasan kali ini, semoga semuanya faham dan ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.